Tari perut atau belly dance adalah jenis tarian yang menonjolkan bagian perut dan berkembang di negara-negara Timur Tengah. Tidak diketahui secara pasti dari negara mana tarian ini pertama kali berasal. Melansir jurnal internasional berjudul History of the Belly Dance, Is it to Entichmen or a Females Rite of Passage? Tari perut adalah sebuah tarian klasik yang cukup tua dan mulai berkembang sejak 220 sebelum Masehi. Tarian ini berasal dari budaya Mesir dan menyebar ke Arab Saudi hingga India. Tarian ini juga berkembang ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, dan Prancis. Di Timur Tengah, tarian ini sering dipertontonkan untuk upacara tertentu. Contohnya pernikahan, kelahiran bayi dan acara-acara penting lain. Para penarinya juga tampil sangat terbuka dan menonjolkan bagian perut. Meski demikian, tarian ini biasa ditarikan dan dipertunjukkan oleh sesama perempuan. Sementara kaum laki-laki akan merayakannya sendiri di ruang terpisah. Tak heran jika tari perut ini juga dijadikan ajang bersosialisasi bagi kaum wanita di Timur Tengah. Pada zaman dulu, tari perut biasa digelar sebagai ritual keagamaan. Hal ini dilakukan untuk menyembah dewa bumi. Dalam tarian ini, perut menjadi simbol detak jantung kehidupan. Gerakannya yang berputar-putar melambangkan sebagai proses kelahiran. Tari perut Timur Tengah mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1893 dalam acara Chicago World Columbian Exposition. Namun, tarian itu disajikan sangat vulgar dan jauh dari tarian aslinya, sehingga tari perut langsung mendapat citra yang buruk dari para penonton. Hingga saat ini, tari perut memang dilarang oleh pemerintah di Timur Tengah, terutama Mesir. Negara tersebut pernah menggelar sebuah ajang pencarian bakat tari perut. Namun, ditentang pemerintah karena dinilai haram. Pentas tari perut merupakan perilaku warga Mesir yang anti-Islam. Acara yang digelar pada 2014 itu dipandang menghancurkan struktur moral umat beragama di Mesir. Di Arab Saudi sendiri, pada 2018 sempat beredar poster tentang akan dibuka lembaga pelatihan tari perut di Jeddah. Poster bergambar Fifi Abdo, seorang penari perut terkenal asal Mesir. Itu juga menuliskan bahwa tari perut bisa diikuti lelaki dan perempuan. Pemerintah Provinsi Mekah kemudian mengusutnya dan menyatakan poster tersebut hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, dikatakan pula bahwa siapa saja yang terkait dengan beredarnya poster palsu tersebut dapat dikenakan hukum siber berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda mencapai 3 juta rial. Sebagian lain berpendapat, berita hoax tersebut merupakan tindakan memperlambat atau untuk mengakhiri hadirnya era baru yang berlandaskan visi 2030 yang dicanangkan putra mahkota Muhammad bin Salman. Sementara salah satu jurnal menuliskan bahwa belly dance aslinya merupakan tarian khas perempuan Timur Tengah bernama Yaks Sharki atau Yarks Beledi yang artinya tarian rakyat. Tarian ini merupakan produk kebudayaan tertua di kawasan ini dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Sejak era Mesopotamia, salah satu kerajaan tertua di dunia yang terletak di Irak, goyang pinggul dan pantat telah memiliki makna kebudayaan di masyarakat. Rakyat Mesopotamia kemudian berlanjut di Mesir dan Persia kuno bergoyang di kuil-kuil dalam acara keagamaan.
Tarian ini mampu menyintas zaman dan menjadi ciri khas masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara. Masuknya Islam tidak menghilangkan tari perut dan hanya menggeser persepsinya. Pemisahan batas persinggungan antara laki-laki dan perempuan menjadikan tari perut simbol kebudayaan eksklusif salah satu gender. Tari ini kemudian menjadi praktik jamak dalam pergaulan untuk merayakan kebebasan tubuhnya tanpa takut diusik laki-laki. Tari perut serta dendang menjadi semacam pesta bagi perempuan Timur Tengah masa lampau. Semuanya berubah ketika Timur Tengah mulai diekspose oleh bangsa Barat. Gelombang kedatangan Prancis ke Aljazair dan Inggris ke Mesir pada awal tahun 1800-an memulai interaksi kebudayaan antar dua peradaban. Kebudayaan menjadi salah satu bagian dari pertemuan antar keduanya. Hingga akhirnya muncul sebutan terhadap Timur Tengah dengan segala kebudayaannya dengan penamaan The Orient. Pandangan The Orient ini memulai permasalahan yang kelak bisa menggeser jauh makna tari perut. Dimulai dari gambaran keliru kacamata dunia Barat dengan dunia Timur. Penulis dan pelukis orientalis pada abad ke-19 menggambarkan Timur Tengah sebagai objek erotis yang begitu dieksploitasi keindahannya. Hal ini terlihat dari penggambaran penari perempuan Timur Tengah. Seniman orientalis menggambarkan perempuan sebagai seorang penari yang bergoyang untuk menjual kemolekan tubuh, setengah telanjang, merebahkan diri di ranjang, dan menari demi memuaskan pria berkuasa. Orang Prancis menyebut kebiasaan tersebut dengan nama danse du ventre, yang artinya tari perut. Pendeskripsian yang hanya menitikberatkan bagian tubuh semata kemudian menjadi cara pandang yang keliru. Menafikan aspek budaya lokal dengan menggesernya ke tubuh, membantu melanggengkan mispersepsi. Hegemoni ini semakin kuat ketika narasi erotis tari perut masuk ke Amerika Serikat. Debutnya muncul pada Chicago World's Fair tahun 1893, melalui sebuah panggung bernama Little Egypt menampilkan 3 orang penari perempuan. Di acara yang sama, sebuah iklan yang muncul ikut mendukung pembentukan narasi erotis tari perut di AS. Sebuah rokok merek Omar memampang gambar seorang perempuan yang duduk di pangkuan seorang laki-laki yang tampak seperti Sultan Ottoman. Pamflet ini disebarkan masif pada World's Fair. Erotisme Timur Tengah kemudian terus lahir dengan berbagai bentuk kesenian dan berkembang layaknya komoditas. Penggambaran penari Timur Tengah yang binal terus muncul mulai di lukisan Eugene Delacroix dan Jean-Léon Gros-May, pertunjukan Oscar Wilde, dan opera Richard Strauss tahun 1905, dan kegiatan seni Maud Allan, Ida Rubinstein, dan Colette di awal abad 20. Pertunjukan-pertunjukan itu ikut membentuk citra erotis tari perut di pikiran bangsa Barat. Ketika banyak imigran Timur Tengah dan Afrika Utara masuk ke AS setelah Perang Dunia Kedua usai tahun 1945, budaya tari perut ikut masuk ke tengah-tengah masyarakat AS. Sayangnya, pola pikir masyarakat AS yang masih rasis dan misogini saat itu menurut buku Belly Dance, Pilgrimage, and Identity yang ditulis pakar studi seni tari dari York University, Barbara Sellers-Young, ruang akulturasi terjadi di restoran dan klub malam yang menjual sensualitas Timur Tengah. Penari-penari Timur Tengah mulai bermunculan. Konsep hiburan seperti ini menjalar ke negara lain seiring Amerikanisasi kebudayaan global. Konsep hiburan semacam ini bahkan juga merebak di rumahnya di Timur Tengah. Klub malam di Istanbul, kedai di Maroko, dan kapal siar yang berlayar dari pesisir Mesir ke Laut Merah juga mengandalkan pertunjukan tari perut dengan konsep erotis. Sehingga, era modern masih menempatkan tari perut sebagai bentuk kebudayaan erotis semata. Langgengnya budaya pegelaran tari perut erotis, serta masih kuatnya sistem patriarki yang mengesampingkan martabat perempuan ikut menopang catatan hitam tari perut.
Dalam kultur patriarki, pertunjukan tubuh perempuan akan selalu salah, sekalipun dengan alasan kebudayaan. Di Indonesia, tari Bali kuno yang tidak menutup bagian dada, hingga dangdut dengan goyangnya, membuat tubuh perempuan sebagai objek dan dianggap mengandung sensualitas yang menggugah nafsu lelaki.